Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar update seputar P3K buat rekan-rekan semua. Namun bedanya di video kali ini admin akan bagikan kabar baik sekaligus kabar buruk seputar P3K guru. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Nah, di sini admin akan bagikan kabar bahagia atau kabar baik rekan-rekannya dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana di sini suratnya dikeluarkan pada tanggal 20 April 2022, dan di sini adalah sebuah surat atau undangan begitu rekan-rekannya tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional P3K Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2021 dan penyerahan SKCPNS Formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi yang pertama kita ke non pendidikan dulu rekan-rekan ya, kabar baiknya. Nah, di sini ditujukan kepada calon PNS STTD Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan. Yang kedua adalah CPNS Umum Formasi tahun 2021, dan yang ketiga adalah calon P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2021 di tempat. Sehubungan akan dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional P3K Tenaga Kesehatan Formasi tahun 2021, penyerahan SKCPNS Formasi Pola Pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD Kementerian Perhubungan, dan penyerahan SKCPNS Umum Formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan ini diminta kepada saudara untuk hadir pada acara dimaksud. Nah, acaranya itu dimulai insya Allah besok rekan-rekannya, hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nah, tempatnya di sini adalah di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, Jalan Kolonel Wahid Udin Sekayu. Nah, di sini kita lihat sama dengan daerah lainnya, ada juga aturan mengenai pakaiannya rekan-rekannya. Baju kemeja putih polos lengan panjang, celana atau rok bahan dasar warna hitam, papan nama, lencana core-free. Nah, ini boleh menggunakan lencana core-free, dasi hitam, ikat pinggang core-free, sepatu hitam. Bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam polos. Ingat rekan-rekannya, memakai hitam polos, jilbab warna hitam polos, dan memakai masker warna putih. Nah, ini maskernya juga diatur. Oke, ini dari Musi Banyuasin. Nah, kita lanjut ke P3K guru. Nah, jika tadi adalah kabar baik rekan-rekan ya, namun di sini ada kabar yang kurang baik. Nah, di mana di sini diinformasikan dari media gpn9.com, info terbaru dari Pak Imram soal formasi P3K Tenaga Kesehatan dan Teknis. Nah, di sini disebutkan Tenaga Kesehatan dan Teknis. Nanti kita lihat yang P3K gurunya. Sabtu 23 April 2022. Jadi informasinya kemarin rekan-rekannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sulawesi Selatan, Imran Jauzi mengatakan pihaknya tetap mengusulkan penerimaan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan dan Teknis pada 2023 nanti. Irman mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk persiapan rekrutmen P3K pada 2023. Kalau tenaga kesehatan dan teknis tetap kami buka formasinya tahun depan. Yang kami tidak tambah adalah guru. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan kita yang ada di Sulawesi Selatan, di mana di sini diinformasikan bahwa untuk 2023 nanti itu tidak ada rekrutmen untuk guru, untuk P3K guru rekan-rekan ya, kecuali untuk yang kesehatan dan teknis. Ini kata Pak Imram Jauzi di Makassar pada Jumat 22 April. Menurut Imram, pihaknya telah menyiapkan ratusan formasi P3K nakes dan teknis pada 2023.
Jumlahnya itu sebanyak 305 formasi untuk tenaga kesehatan dan teknisi. Menurut Imran, alasan mengusulkan formasi itu antara lain karena banyak tenaga kesehatan yang akan pensiun di kota Makassar. Jadi ini merupakan kabar gembira buat rekan-rekan kita di Sulawesi Selatan atau di kota Makassar tepatnya, yang dari tenaga kesehatan ini dan teknis rekan-rekan ya, karena ada rekrutmen 2023 mendatang yang lebih besar dibanding sebelumnya. Nantinya tenaga yang direkrut dipekerjakan di rumah sakit regional milik Pemprov Sulsel yang akan dibangun tahun ini. Maksudnya di tahun 2022 dibangun dan dipekerjakan di tahun 2023. Perekrutan P3K tenaga kesehatan akan lebih banyak dibutuhkan di Kabupaten Bone, karena sedang dibangun rumah sakit yang dipastikan membutuhkan banyak tenaga atau sumber daya manusia. Yang pastinya sumber daya manusia yang terutama adalah tenaga kesehatan rekan-rekan ya. Sementara bagi tenaga teknis, mereka ditempatkan di SKPD lingkup Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel lumayan banyak membutuhkan tenaga teknis. Lebih lanjut, Imran juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mengusulkan formasi guru pada 2023, sebab masih akan ada proses perekrutan P3K guru tahap ketiga di 2022 ini. Jadi ini alasannya rekan-rekannya. Jadi nantinya rekan-rekan itu yang dari daerah Sulawesi Selatan, tepatnya dari kota Makassar, harus tahu mengapa di tahun 2023 itu tidak ada usulan formasi guru, karena di tahun 2022 ini itu akan dimaksimalkan rekan-rekan ya. Dia mengakui Sulsel masih kekurangan guru. Ini juga bahkan diakui rekan-rekan ya. Hal ini dianggap sejalan dengan formasi guru yang peminatnya terbilang sedikit. Pada 2021 formasi guru yang diusulkan sudah besar, yakni sebesar 9.000 orang. Sedangkan pendaftarnya sekitar 7.000 orang. Nah, jadi masih sedikit rekan-rekan ya, masih sedikit jika dibandingkan dari kuotanya, karena kuotanya ada 9.000, ini masih ada kekurangan 2.000. Dia mengatakan pengisian kekosongan guru di sekolah bisa dilakukan melalui pengangkatan honorer. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa boleh dilakukan pengangkatan honorer rekan-rekan ya. Nah, tapi kita tahu bahwa 2023 itu tidak boleh lagi ada honorer sesuai dengan pernyataan Pak Cahyokumolo. Cara ini dinilai bisa lebih efisien dan menghemat anggaran. Jadi di sini jelas sekali rekan-rekan ya. Yang pertama bahwa di tahun 2023 tidak ada rekrutmen guru P3K melainkan tenaga teknis dan kesehatan. Dan yang kedua di sini diinformasikan bahwa masih bisa direkrut tenaga honorer di sekolah rekan-rekan ya ini. Karena di sini jelas sekali pengisian kekosongan guru di sekolah bisa dilakukan melalui pengangkatan honorer. Apakah diizinkan atau tidak, kita tunggu saja informasi selanjutnya rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan yang dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, kita tahu bahwa perkembangan penetapan NIP 3K di daerah Sulawesi Selatan itu masih sangat sedikit rekan-rekan ya, masih sangat lambat begitu. Jadi ini adalah dua kabar yang dapat admin sampaikan, atau dua info yang dapat admin sampaikan. Bisa dikatakan di sini ada kabar baik, juga ada kabar kurang baik. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.